Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 halaman 42. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka 2022 dan ini termasuk ke dalam bab 1 yaitu bilangan bulat, dan kita membahas mengenai perpangkatan atau dalam kurung eksponen. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasi, yaitu tombol yang berbentuk lonceng, untuk mendapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 42 perpangkatan atau eksponen. Jadi sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali, contohnya pada soal nomor 12 pada bagian 6. Di halaman sebelumnya merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk eksponen, yaitu 5 dikali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 2. Ini dibacanya 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Perhatikan pada bagian 5 pangkat 3 ini, mana angka 3-nya yang kecil pada bagian atas ini disebut dengan eksponen. 5 kali 5 kali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 3 atau dan disebut 5 pangkat 3. Angka kecil yang muncul di atas angka pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Nah, bilangan pangkat tersebut dinamakan eksponen. Kalau 5 pangkat 3 berarti dia 3 kali dipangkatkannya, 5 kali 5 kali 5. Sebagai catatan, bahwa dipangkatkan 2 itu sering disebut dengan kuadrat. Ini 5 pangkat 2 ini biasa disebut sebagai 5 kuadrat. Perhatikan pada contoh 5. Yang pertama, negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 dikalikan dengan negatif 5. Karena ini 5-nya dikalikan 3 kali, maka hasilnya adalah sama dengan dalam kurung negatif 5 pangkat 3. Untuk yang kedua, 2/3 dikali 2/3. Nah, sama dengan dalam kurung 2/3 dikalikan pangkat 2 atau dalam kurung 2/3 kuadrat. Soal nomor 13. Kita mulai membahas soal. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan eksponen. Perhatikan nomor 1, 2 dikali 2 dikalikan dengan 2. Maka itu sama dengan 2 pangkat 3. Yang nomor 2, negatif 4 dikalikan dengan negatif 4. Maka sama dengan dalam kurung negatif 4 pangkat 2 atau negatif 4 kuadrat. Nomor 3, negatif 3/5 dikali negatif 3/5. Ini sama dengan dalam kurung negatif 3/5 pangkat 2 atau negatif 3/5 kuadrat. Soal nomor 14. Nyatakanlah luas persegi dengan panjang sisi 5 cm. Nah, ini perhatikan persegi. Kemudian hitung volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Ini nanti volume kubus. Nyatakanlah dalam bentuk eksponen satuan apa yang paling cocok digunakan. Nah, ininya maka luas perseginya itu dalam bentuk eksponen adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm kuadrat. Jadi karena harus dalam bentuk eksponen maka dibentuk 5 kuadrat. Bagaimana untuk volume kubus? Volume kubus sama dengan 5 pangkat 3. Pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 125 cm kubik. Jadi satuan yang cocoknya adalah untuk yang luas persegi
adalah persegi, dan untuk yang volume adalah kubik. Selanjutnya contoh soal yang keenam. Perhatikan. Yang pertama, dalam kurung negatif 3 kuadrat. Itu artinya negatif 3 dikalikan dengan negatif 3, maka hasilnya adalah 9. Perhatikan bahwa negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Kemudian 3 dikali 3 9, maka hasilnya adalah 9 atau positif 9. Untuk soal yang kedua, negatif 3 kuadrat. Nah, ini tidak ada kurung, maka tanda negatifnya berada di paling depan. Kemudian yang di dalam kurungnya adalah 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Maka hasilnya negatif 3 kuadrat adalah negatif 9. Maknanya apa dari pernyataan ini? Bahwa dari pernyataan matematika, dalam kurung negatif 3 kuadrat itu berbeda dengan negatif 3 kuadrat. Perhatikan tanda di dalam kurungnya. Selanjutnya soal nomor 15. Hitunglah. Yang pertama, dalam kurung negatif 10 kuadrat. Maka negatif 10 kuadrat itu sama dengan negatif 10 dikali dengan negatif 10. Hasilnya adalah 100. Negatif dikalikan dengan negatif, positif, kemudian 10 dikalikan 10 adalah 100. Hasilnya adalah 100. Yang kedua, negatif 10 kuadrat. Nah, itu negatif 10 kuadrat artinya pertama negatif dikalikan 10 kali 10. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Maka ini menjadi negatif 100. Yang ketiga, negatif 4/7 kuadrat. Itu sama dengan negatif 4/7 dikali negatif 4/7. Negatif 4/7 dikalikan dengan negatif 4/7 adalah 16/49. 4 dikali 4 adalah 16, 7 dikalikan 7 adalah 49. Negatif dikalikan negatif menjadi positif, maka hasilnya adalah positif 16/49. Soal nomor 3. 0,3 kuadrat. 0,3 kuadrat itu sama dengan 0,3 dikalikan dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,09. Yang kelima, negatif 2 dalam kurung negatif 2 pangkat 3. Ini artinya sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Ini 3 kali karena pangkat 3. 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 berapa? Hasilnya adalah 8. Nah, perhatikan tanda negatifnya. Negatif dikalikan dengan negatif adalah positif, positif dikalikan dengan negatif adalah negatif. Ya, hasilnya adalah negatif 8. Nomor 6, negatif 2 pangkat 3. Kalau negatif 2 pangkat 3 artinya negatif dalam kurung 2 dikali 2 dikalikan dengan 2, maka negatif dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 42. Semoga soal-soal yang kami bahas dapat membantu menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.